Jamaah yang dirahmati Allah, kita selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Kadang-kadang sebelum berdoa diawali dengan tawasul, ya. Tawasul. Kata tawasul itu adalah penghubung, ibaratnya penghubung. Tawasul itu sebagai penghubung, penyampai antara kita dengan Allah. Tawasul menggunakan siapa? Menggunakan Rasulullah, ya, ila hadratin Nabil Mustafa, atau menggunakan para sahabat, summa ila Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali karamallahu wajhah, atau orang soleh yang kedekatan dengan Allahnya luar biasa, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailan, summa ila ruhi sultan wa ala qudratil asbi Syekh Abdul Qadir Jailan, atau para ulama, para aulia. Ini sebagai ibaratnya pintu, itu tawasul, penghubung antara kita dengan Allah, permintaan kita kepada Allah, doa kita yang kita panjatkan kepada Allah. Kalau secara langsung kita merasa siapa diri kita ini? Kita ini siapa? Orang yang banyak dosa, orang yang banyak salah, yang banyak melakukan maksiat, jarang melakukan ibadah. Dekatnya kita dengan Allah itu bagaimana? Sehingga kita tidak pede kalau meminta langsung kepada Allah, ya. Dalam arti harus ada penghubung, pengantar yang menghubungkan satu ke tempat yang lain. Kita tidak bisa terhubung ke luar kalau tidak ada pintu. Tawasul itu ibarat pintu atau gerbang, ya, yang menyampaikan. Kita menggunakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa kasarnya kita berdoa, ya ila hadrati ya Rasul, saya ini ingin kaya, ingin senang, ya, sampaikan kepada Allah proposal saya, gitu. Itu kalau bahasa kasarnya, gitu kan. Bahasa kasarnya, sampaikan proposal saya. Ya, tawasul dengan keagungan hambamu, dengan keagungan Rasulmu, dengan keagungan Nabimu, dengan keagungan para kekasihmu. Ya Allah, saya memohon ampuni dosa-dosa saya. Itu tawasul, Pak. Ya. Tawasul itu sarana yang mempermudah atau menjadi hubungan kita dengan Allah. Ibaratnya kalau umpama tawasul itu, ya, ibaratnya yang membawa proposal, ya, yang membawa proposal. Kita tidak dekat dengan pejabat, mau buat KTP, ya, mau buat KTP. Kalau kita tidak kenal dengan kecamatan, ya, petugas kecamatan, itu lama. Pak, saya mau bikin KTP, persyaratannya apa? Disuruh langsung ke desa dulu, bikin keterangan nih dari RT, tanda tangan RT, habis dari RT dari lurah, ya, keterangan dari desa, setelah keterangan desa ke kecamatan. Ya sabar ya, diproses nanti 2 minggu gak ada panggilan, belum jadi itu KTP, gitu. Karena apa? Karena orang kecamatan tidak kenal kita, gitu kan. Prosesnya lama dan sebagainya, ya, tanpa keterangan. Bener enggak nih verifikasinya? Ini orang Pasirandu RT 5. Bener enggak ini? Ya. Desanya Sukasari, ya bener, diperiksa satu-satu. Prosesnya lama, mungkin bisa sampai 1 bulan. Verifikasi datanya satu-satu, antrian panjang dan sebagainya. Tapi kalau kita punya jalur cepat, terima beres, berapa hari selesai? 1 hari selesai, gitu kan. 1 hari bisa selesai. Kenapa? Ini warga saya, tenang, gak manipulasi data. Ini warga saya, ya, saya yang menjamin, saya yang bawa berkasnya, tenang aja, ya. Sehingga benar datanya cepat, ya, karena yang membawa datanya adalah RT, sehingga 1 hari kelar, ya. Tapi kalau umpama tidak pakai yang kenal, ya tadi prosesnya panjang. Satu, benar enggak nih? Wah, ini mau meragukan nih, tunda dulu. Mana? Oh ini balik lagi, ya, gitu kan.
Bisa saja ibaratnya gitu, proses cepat. Sama kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kalau kita sendiri kita sadar dosa kita banyak. Ya Rasul, bawakan doa-doa saya, ya. Proposal saya, keinginan saya, itu ibarat tawasul, penghubung, ya. Makanya perlu, Pak. Ya, perlu yang membawa proposal tadi, keinginan kita, keinginan yang terbesar kita apa? Ingin masuk surganya Allah, ya. Ingin masuk surganya Allah. Ini keinginan terbesar. Kita ingin masuk surga Allah. Hak Allah memasukkan seseorang ke surga dan ke neraka. Tapi kalau kita ingin, ibadah apa yang akan kita tonjolkan? Ibadah apa yang akan kita agungkan? Kebaikan apa yang kita sodorkan? Kalau dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan kita yang sudah kita rasakan, ya, nggak akan cukup untuk memasukkan seseorang ke surga dengan ibadah kita. Ibadah seseorang. Ada satu hikayat seseorang yang beribadah sampai ratusan tahun, tinggal di satu tempat yang terpencil, beribadah tidak henti-henti 100 tahun lebih, ya. Siangnya puasa, malamnya ibadah, sholat, tahajud, sholat sunnah, siang malam, puasa, ya. Ibadah tidak henti-henti, maksiat tidak. Karena di tempat terpencil di hutan, ya. Ketika putusan hari kiamat, ternyata orang tersebut masuk ke surga. Wahai malaikat, dengan keagunganku, dengan keadilanku, masukkan dia ke surga. Karena merasa, wah, ibadah saya aja cukup, ya Allah. Kenapa? Bukan karena ibadah saya, bukan karena kebaikan saya masuk surganya. Tapi kenapa? Karena keadilan Engkau, karena kebaikan Engkau, karena fadl Engkau, ya Allah. Saya ingin masuk surganya itu. Wah, protes nih, protes. Yang sombong mungkin contoh lah. Saya udah ibadah 100 tahun, maksiat tidak, ya. Maksiat tidak. Kenapa bukan dengan ibadah saya, sholat saya, dengan puasa saya, tapi dengan keadilan-Mu, ya Allah. Kamu mau masuk surga dengan ibadah kamu. Malaikat hitung, kalau mau hitung-hitungan silahkan hitung-hitungan, gitu. Kata Allah, dihitung amal ibadah kamu sekian selama 100 tahun. Untuk membalas kedipan mata saja tidak cukup. Nikmat yang kamu rasakan seumur hidup, ya, kebaikan Allah yang telah diberikan kepadamu seumur hidup, timbang ini cuma dibandingkan dengan kedipan mata ibadah yang ratusan tahun tidak cukup. Nikmatnya kedipan mata, coba kalau kayak ikan peda, nggak pernah berkedip begitu. Ada debu masuk, ada batu masuk begitu, melotot terus. Maka kedipan mata ini satu kenikmatan. Ya, ketika tidak ada kedipan mata, tentu banyak penyakit yang datang. Kalau kamu ingin masuk surga karena amal ibadah kamu, ketika ditimbang amal kebaikan dan nikmat yang pernah kamu rasakan di dunia, kebaikan kamu, ibadah kamu tidak cukup untuk membalas karunia-karunia Allah yang diberikan ketika di dunia. Hanya satu kedipan mata atau hanya kedipan mata saja, belum nikmat tangan, sehat dan lain sebagainya. Malaikat masukkan ke dalam neraka. Kalau udah gitu baru gemper gitu bahasanya. Ya Allah, iya, saya masuk ke surga dengan keagungan-Mu, dengan fadl-Mu, ya, dengan kebaikan-Mu. Ya. Maka tawasul pun itu ibarat sama. Kita memohon kepada Allah untuk masuk ke surganya Allah, tawasul, berdoa dan sebagainya, ya, melalui tawasul, hubungan pada Rasulullah, ya. Kalau berdoa atau salawat, Rasul itu kan ibarat air ini yang ada di gelas. Rasul tidak butuh doa kita. Rasul tidak butuh Fatihah kita, Pak. Ila hadratin Nabiul Mustafa. Kita kan mendoakan Rasul baca Fatihah kan? Rasul tidak butuh Fatihah kita. Para sahabat tidak butuh Fatihah kita. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq termasuk golongan yang tanpa hisaban masuk surga, mendapat garansi masuk surga. Tidak butuh doa kita. Terus tawasul yang kita panjatkan untuk Rasul, untuk sahabat, apa untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Ya. Ila hadratin Nabiul Mustafa.
Wa Rasulul Murtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Ya. Kalimatnya kita bacakan untuk Rasulullah, tapi hakikatnya itu untuk diri kita sendiri. Ibaratnya Rasul itu gelas ini penuh dengan air, ya. Penuh dengan air. Air itu ibarat apa? Air itu ibarat kebaikan. Rasul itu ibarat sebuah gelas, ya. Sebuah gelas, ya. Terus doa yang kita panjatkan untuk Rasul, sholawat yang kita bacakan untuk Rasul, ibarat air ini. Rasul tidak membutuhkan karena beliau sudah penuh dengan amal soleh. Sudah penuh dengan amal soleh. Terus kalau kita tambah air, tambah doa, maka apa yang terjadi? Luber. Nah, luber itu untuk siapa? Untuk kita lebihnya. Maka Fatihah yang kita panjatkan syariatnya dalam kalimat untuk Rasulullah, hakikatnya adalah untuk diri kita, ya. Sholawat yang kita panjatkan untuk Rasulullah, syariatnya ditujukan untuk Rasulullah, tapi hakikatnya kembali kepada kita. Air tadi yang tumpahnya, semakin banyak kita mencucurkan air ke atas, semakin banyak lubernya, dan luber ini menjadi amal kita. Itu ibaratnya Pak tawasul itu. Makanya jangan pernah benci terhadap tawasul, tidak suka terhadap tawasul. Karena orang yang benci dengan tawasul merasa dirinya sombong, cukup dengan ibadahnya untuk masuk surga. Yang padahal ibadah yang mana yang bisa diandalkan? Dalam hikayat tadi, 100 tahun lebih ibadah tanpa dosa, tanpa maksiat, karena di tempat terpencil, tapi ketika dibandingkan dengan kenikmatan Allah, kedipan mata saja tidak bisa membayar, ya. Maka tawasul jalankan, berdoa jalankan, ya. Kita panjatkan doa terus, ya. Masalah doa, kita berdoa kepada Allah jangan pernah menyerah walaupun belum diijabah. Kita semua punya harapan di dunia, ya. Kalau harapan akhirat jelas kita ingin masuk surganya Allah. Di dunia kita ingin hidup senang. Contoh, kalau belum berumah tangga ingin punya jodoh, ya. Kalau udah punya istri ingin punya rumah, ingin punya anak. Udah punya rumah ingin punya kendaraan. Motor udah ada sebelum punya rumah karena menjadi kebutuhan saat ini. Maka ingin punya mobil. Mobil udah ada, ingin punya tanah. Keinginan manusia ini gak akan habis. Pasti ada keinginan terus menerus. La yamlau batnu Adam ila turab, tidak akan puas perut manusia ini kecuali sudah disumpal dengan tanah. Dalam arti keinginan manusia tidak akan putus selama masih hidup, selama masih punya nyawa, ya. Punya rumah ingin punya mobil, kasih mobil ingin punya tanah 1 hektar ingin 2 hektar, ya. Punya tanah 2 hektar ingin punya perumahan ingin punya pom bensin, mungkin ingin punya apa. Nah, itu ibaratnya keinginan. Dan kita keinginan tentu gak mungkin muluk-muluk yang gede kalau hayalan, ya. Kalau baru punya motor Vario mungkin saya ingin ganti di motor NMAX atau PCX. Atau umpama baru punya motor PCX, saya ingin punya mobil, gak apa-apa, mobil Avanza juga. Udah punya Avanza, saya ingin Fortuner atau Pajero. Tentu keinginan, kalau punya pasti ingin lebih dan lebih. Kerja dan kerja, bagus. Cuma diniatkan, ya. Diniatkan kalau umpama mengumpulkan kekayaan, diniatkan bukan untuk sombong. Usaha itu kan terbagi 3, Pak. 1 usaha wajib, 2 usaha sunnah, yang ketiga usaha mubah, yang keempat usaha haram. Ada tambahannya berarti yang keempat, ya. Usaha wajib itu untuk memenuhi kewajiban kita kepada istri. Kalau kebutuhan untuk makan istri dan anak sehari cukup 50.000, berarti 50.000 wajib kita usaha untuk menghasilkan sehari 50.000. Usahanya wajib, kalau nggak usaha berarti dosa, ya. Untuk mencukupi kebutuhan istri kita 50.000 untuk makannya, kalau kurang dari 50.000 nggak cukup makan, ya gitu. Berarti wajib usahanya, ya. Boleh, ya wajib, bukan sekedar boleh, maka wajib usaha bagi laki-laki. Kalau laki-laki kan amal mu'ilu pala yajuzu quduhu, mau ngojek, mau kuli, mau jadi tukang
jualan dan sebagainya harus menghasilkan tadi. Itu yang wajib. Yang kedua sunnah. Sunnah itu cukup. Rumah untuk keluarga udah ada, kendaraan untuk keluarga sudah ada, ya, udah cukup, makan udah cukup. Tapi ingin lebih, diniatkan lebihnya apa? Kalau lebih, kalau punya tetangga yang butuh beras itu bisa ngasih sama tetangga, itu sunnah. Ya, tujuannya sunnah. Kalau umpama tetangga butuh beras, kemarin tuh beli di Kapolsek ya. Beli gitu kan, saya punya 2, cukup nih 1, tapi ada yang butuh gitu kan, usaha untuk membeli 2, 1 karungnya dikasihkan kepada tetangga, itu berarti sunnah usahanya. Untuk lebih dari kebutuhan kita ya diberikan kepada tetangga, diniatkan untuk orang lain, untuk saudara, bisa membantu. Kalau kita punya mobil, nah kita bisa membantu kepada tetangga. Kalau mau berobat ke rumah sakit gak ada mobil, bisa dipakai. Ya, kalau mau anaknya pergi ke pondok atau berangkat kuliah jauh ke Bandung, ke Cirebon, bisa dipakai. Tujuannya untuk membantu tetangga, itu sunnah. Ya. Yang ketiga mubah. Mubah itu untuk menyenangkan diri dan keluarga. Padahal satu rumah biasa cukup untuk anak dan keluarga, tapi ingin rumahnya 2 lantai, ya, 2 lantai. Keramiknya marmer, catnya yang bagus. Apa? Untuk diri nyaman, diri senang, tanpa niat takabur, untuk menyenangkan diri sendiri. Mobilnya ingin ganti nih dari mobil Avanza ke Innova. Untuk apa? Untuk membuat nyaman diri, tenang diri. Ya, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk ria. Boleh. Ya. Yang keempat, usaha haram itu kalau tujuannya untuk mencari lebih dari wajib dan diniatkan untuk sombong. Saya punya mobil, kalau punya mobil kan dipanggil orang kaya. Jadi kalau udah kaya, tahlil di rumah yang biasa, gak mau ngeriung, gitu. Kalau acara tahlil, acara selamatan di rumah yang gak punya, ngapain? Saya mau orang kaya, gabungnya dengan pejabat, dengan lurah, dengan camat, aparat. Ngapain kumpul sama orang-orang biasa? Kalau tujuannya sombong, dosa usaha yang keempat ini. Ya. Kaya tujuan sombong, ini dosa. Tapi kalau kaya tujuannya untuk menyenangkan diri, tidak ada sedikit pun niat sombong, ini boleh. Maka usaha silahkan, Pak. Usaha yang keras silahkan. Ya. Keinginan laksanakan. Namun seandainya doa yang kita panjatkan belum dikabulkan oleh Allah, ya kan para yatim, orang itu berdoa ingin mobil, tapi belum juga, ya, belum dikasih oleh Allah, berarti harus sabar, belum waktunya. Jangan pernah menyerah, ya, jangan pernah menyerah, berhenti doa. Wah, percuma. Saya berdoa tiap sore, saya berdoa tiap malam, saya berdoa tiap pagi, tapi doa saya nggak ada yang dikabulkan oleh Allah. Percuma. Saya berhenti doa. Nah, jangan sampai. Karena kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab hikamnya, la yakun takhru amdil atai mail haji fid doa mujiban liyasika. Jangan sampai karena tertunda ijabah doa oleh Allah menjadikan kamu putus asa. Ya. Tertunda karunia Tuhanmu menjadikan kamu putus asa, meninggalkan doa. Jangan sampai karena tertunda akhirnya purik, ya, pundung bahasa Sunda, tidak berdoa lagi. Jangan sampai. Kenapa? Bahwa dhamana lakal ijabah, karena Allah menjamin pengkabulan doa. Setiap doa pasti dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, ud'uni wa qala Allah berfirman Tuhan kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengijabah doa-doa lakum untuk kalian. Mengijabah doa untuk kalian. Ini tantangan dari Allah. Berdoa pasti diijabah. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, jangan purik kalau doa belum dikabulkan. Fahuwa dhamana lakal ijabah, Allah mensiapkan ijabah. Namun fima yakhtaruhu la fima takhtaru minka.
Sesuai dengan pilihan Allah, bukan sesuai dengan pilihanmu. Sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginanmu. Walaupun kita berdoa, ya Allah saya ingin Innova, ini kan keinginan, tapi Allah mengkabulkan. Bisa saja diganti dengan Avanza, bisa saja diganti dengan Pajero. Jadi kita berdoa bisa ya dikabulkan oleh Allah. Pengkabulan tidak harus sama dengan yang kita inginkan, karena Allah yang punya pilihan, Allah yang punya kehendak. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, dalam waktu yang Allah tentukan, bukan waktu yang kita inginkan. Jadi waktu pun kita berdoanya ingin punya mobil sekarang, tapi Allah mengkabulkannya 10 tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang. Jadi jangan pernah tertunda doa itu, menjadikan putus asa terus. Mungkin ini masih di pending ijabah kita. Bukan di pending, di ijabah tapi belum diturunkan. Udah dicatat doa ini pasti dikabulkan, namun penurunan doa itu dan pengkabulan doa Allah yang tahu kapan dan di mana, dalam bentuk apa. Ya, bukan karena Allah itu benci kepada kita. Tertunda doa bisa saja karena Allah sangat sayang kepada kita. Bisa saja Allah karena sangat sayang kepada kita, doa kita ditunda. Bukan ditunda karena tidak diijabah, namun diberikannya nanti, dibelikan. Contoh lah, kalau bahasa kita ini, kita ini anak ingin HP, ya, ingin HP, kita belikan HP, tapi belum diberikan, nah gitu. Diijabah nih keinginan, udah dibelikan, namun belum diberikan, ditunda. Kapan memberikan HP tersebut? Pada waktu yang tepat dan pada saat yang tepat. Oh, HP itu kalau udah lulus SMP atau udah lulus SMA, HP iPhone ini dikasih. Dan waktunya kapan? Ketika lulus sekolah. Nah, itu kan kita punya pilihan juga, mana yang terbaik. Bukan karena tidak sayang, karena saking sayangnya kita. Kalau dikasih anak kecil iPhone nih, takutnya malahan dibanting-banting, ujungnya rusak. Nah, gitu, belum waktunya. Anak kecil dikasih motor bukan karena orang tua tidak mampu membelikan usia 5 tahun motor, bukan karena belum waktunya anak usia 5 tahun dikasih motor. Karena kalau anak 5 tahun, mak pingin motor, lah duit ada, belikan ya PCX, nah, udah 5 tahun pakai gas, nabrak, benjol gitu. Jadi bukan karena Allah ini benci, karena Allah saking sayang, belum waktunya. Anak usia 5 tahun dikasih PCX, gitu kan. Belum waktunya kapan? Ya kalau udah usia 17 tahun, udah punya KTP, udah punya SIM, ya baru postur tubuhnya gede, silahkan. Sehingga apa? Dia punya pertimbangan. Ya. Wajar seperti Pak Polisi melarang anak kecil membawa motor, ya. Usia SD kelas 6, usia 12 tahun, 13 tahun. Kenapa? Pertimbangannya kurang. Yang penting bisa kencang, belok yang penting aman. Padahal membahayakan orang lain dan bisa saja nubruk, ya itu. Karena pertimbangannya belum matang. Tapi usia yang udah punya KTP 17 tahun, 18 tahun, udah punya SIM, pertimbangannya matang. Ibaratnya gitu, Pak. Ya. Atau bisa dicontohkan kalau kita punya anak kita sakit usia 3 tahun, terus anak kita minta es krim, kita kasih enggak karena lagi sakit, lagi pilek, lagi batuk, demam lagi, minta es krim yang harganya goceng, enggak dikasih. Bukan karena kita pelit, bukan karena kita tidak sayang kepada anak, karena saking sayangnya kepada anak sehingga tidak dikasih es krim pada saat itu. Kenapa? Karena masih sakit. Diganti permintaannya dengan yang terbaik. Berarti yang lebih baik dari es krim apa? Roti yang harganya 10.000, padahal minta es krim yang harganya 5.000. Tidak dikabulkan oleh kita, diganti ini roti. Tapi karena inginnya es krim yang terbaik, malahan kita gak merasa anak kita, pinginnya es krim, malahan dikasih roti, akhirnya roti malahan gak dimakan, gitu. Yang padahal kita ganti dengan yang lebih baik. Jangan dikasih es krim. Kalau dikasih es krim, orang tua bukannya sayang, ya udahlah daripada nangis kasih es krim. Bener, kasih es krim. Besoknya bukan ke puskesmas lagi, masuk ke klinik, masuk ke rumah sakit,
karena demamnya makin panas, makin parah, ya, batuknya makin parah. Akhirnya karena dikasih es krim yang harusnya sembuh dalam jarak 3 hari, penyakit biasa, akhirnya sampai 1 minggu diimpus di rumah sakit. Ibaratnya gitu, Pak. Kita banyak penyakit, Allah belum mencukupi kebutuhan kita karena kita banyak penyakit. Apa penyakit dalam tubuh kita? Bisa saja masih ada sifat sombong, bisa saja masih ada sifat ria, bisa saja masih ada sifat dengki, bisa saja masih ada sifat takabur, bisa saja ada sifat ujub. Kita kalau punya mobil sekarang nih, contoh kalau saya sekarang kalau umpama saya berdoa langsung diijabah, ya Allah saya ingin punya helikopter gitu kan, langsung ujub-ujub Allah berikan punya helikopter. Saya paling sama Kang Ceong, dadah Kang Ceong, bos mau berangkat, nah gitu kan. Kenapa? Hati belum bisa, ya, level saya belum bisa untuk punya jet pribadi. Kenapa? Kalau punya jet pribadi mungkin saya akan, wah ini gagah nih, udah jadi ustadz, gitu kan, udah punya helikopter, ini dadah yang lain. Karena tadi levelnya mungkin belum bisa kalau dikasih harta yang banyak, ya. Sehingga menganggap orang lain itu akan sepele, itu menganggap sepele. Tapi kalau sekarang nih dikasih motor, kasih mobil, menganggap saya sama dengan orang lain, masih mau kumpul, mau ngaji, ya. Itu menandakan Allah itu sayang, bukan karena Allah tidak sayang. Tapi ketika hati kita sudah bisa dikendalikan, kamu ini hatinya baik, kalau dikasih mobil pun kamu gak bakalan sombong, ke tetangga tetap nanya, ya, ke tetangga ikut tahlil, ke tetangga ikut marhaba, ke pengajian ikut hadir, ya, ke masjid ikut berjamaah, walaupun udah punya mobil, walaupun udah punya gaji yang besar. Allah berikan ketika hati kita sudah benar-benar sempurna, ya. Ibaratnya tadi, kalau belum waktunya malahan takut hancur. Karena banyak, Pak, orang yang tidak disayangi oleh Allah, dikasih rizki bukan karena Allah sayang, tapi karena tidak sayang. Akhirnya dikasih rizki dipakai poya-poya, sombong-sombongan sama tetangga, gak mau ngaku, sama saudara gak mau ngaku, ya. Terus dia malahan berbuat maksiat, ke masjid jarang, sholat ditinggalkan karena kekayaannya tadi. Itu kekayaan yang mencelakakan. Ibarat tadi anak kecil yang sakit dikasih es krim, maka makin parah. Akhirnya ke masjid makin gak mau, membantu orang lain makin gak suka. Tadi kekayaannya menjadikan musibah bagi diri dia. Itu ibaratnya, ya, doa yang belum dikabulkan oleh Allah bukan karena Allah tidak suka kepada kita, tapi karena Allah tahu yang terbaik bagi kita. Terus doa yang kita panjatkan kalau kita merasa hati kita perasaan udah sabar, gitu kan. Hati itu kan perasaan, kenyataan Allah yang tahu. Ya. Doa gak mungkin dipending, doa itu gak mungkin gak dikabulkan kalau kita sudah bisa mengendalikan hati kita. Satu, kalau makanan kita makanan halal yang masuk, itu ijabah doa cepat, Pak. Kata Rasulullah, ya aliyu man akalal halal sofa dinuhu waraka qalbuhu. Barang siapa yang memakan harta halal, maka akan bersih agamanya dan akan lembut hatinya. Walam yakun lidawati hijabun, dan tidak ada penghalang dalam doa-doa yang dipanjatkannya. Orang yang makan makanan halal, hatinya bersih, hatinya lembut, agamanya sehat, agamanya bersih, ibadahnya rajin, doa-doanya diijabah karena tidak ada penghalang. Satu tuh. Jadi kalau kita belum dikabulkan doa, periksa harta yang kita makan. Jangan-jangan ini yang menunda ijabah doa. Yang kedua, barangkali yang menjadikan ijabah doa kita tertunda, ini ada penghalang, hati kita mati, ya. Karena Syekh Ibrahim bin Adham ketika beliau berjalan di pasar Basrah, datang para manusia, ya, orang-orang pada kumpul dikelilingi itu Ibrahim bin Adham, seorang sufi, ya, seorang waliullah, dikelilingi, ditanya,
Ya. Siapa Ibrahim bin Adham? Untuk mengetahui Ibrahim bin Adham, beliau adalah seorang raja yang hartanya banyak, kekayaannya banyak. Namun beliau menemukan sifat zuhud, sifat takwa atau sifat zuhudnya, ya, meninggalkan harta kekayaannya, ditinggalkan, diberikan kepada ponakannya. Ini kerajaan kamu urus, saya akan meninggalkan kerajaan ini. Hamba-hamba, ya, hamba sahaya dimerdekakan. Saya akan keluar, bawa bekal, baginda, berkelana gitu kan. Bawa bekal, gak perlu, Allah akan memberikan bekal kepada saya. Berangkat cuma bawa pakaian doang, gak bawa bekal makanan sedikit pun. Karena saking zuhudnya, saking qanaahnya, saking percayanya Allah akan memberikan rizki, beliau meninggalkan kerajaan. Seorang raja meninggalkan kerajaan, tidak membawa apapun, cuma pakaian saja. Karena yakin di depan ini Allah akan memberikan rizki. Itu sifat zuhudnya yang awalnya seorang raja ini Ibrahim bin Adham, dan menjadi waliullah. Dia memakan harta yang halal. Ya, dalam beberapa kisah kan ada yang pernah saya bongkar kisah atau buka kisah ketika memakan harta subhat, ketika membeli kurma, yaitu sampai dia minta halalnya 1 butir kurma terhadap 3 orang. Yang satu ada mungkin di Cirebon, yang satu ada di Tasik, yang satu lagi ada di Banten. Beliau datangin, ya cuma di wilayah Arab, ya, satu di Basra, satu di Syam dan sebagainya, untuk menghalalkan 1 butir kurma ketika sudah zuhud atau sudah takwanya luar biasa karena seorang wali. Sehingga ketika pergi ke Basra, orang-orang kenal nih, raja yang menjadi soleh, raja yang meninggalkan kerajaan dan kekayaannya menjadi seorang wali. Ini nanya nih, ud'uni astajib lakum. Kata orang-orang, Tuhan, firman Allah ud'uni astajib lakum yang tadi saya baca, ya, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengkabulkan doa-doa kalian. Kenyataannya tidak, baginda. Kenyataannya tidak, Tuhan. Wa ana nad'u falam yastajib lana. Saya berdoa kepada Allah tapi Allah belum mengabulkan. Mana buktinya? Ud'uni astajib lakum, gitu. Ud'uni, mana tantangan Allah, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan. Mana buktinya saya berdoa tapi belum dikabulkan? Protes, gitu kan, ke wali Allah. Faqala matat qulubukum min asyrati asya. Allah tidak mengabulkan doa kalian karena sudah mati hati kalian. Sudah mati hati kalian, ya, dari 10 perkara, 10 macam. Fa kaifa yustajabu doaku? Maka bagaimana dikabulkan doa kalian sedangkan hati kalian sudah mati? Meminta tapi hati kalian tidak menggambarkan seseorang yang membutuhkan. Ibaratnya gitu, lisan meminta tapi hati kamu mengejek, gitu kan. Bahasanya, bagaimana doa kamu dikabulkan oleh Allah? Kamu meminta tapi hati kamu mati, tidak ada bukti-bukti meminta. Bahasanya mungkin, Pak minta dong, sambil senyum, sambil meledek, gak mungkin dikasih oleh orang. Sama, Allah pun gak akan memberikan ijabah doa kamu karena kamu meminta sedangkan hati kamu mati. Disebabkan oleh 10 hal. Kalau yang 10 hal ini sudah tidak ada, yakin doa kamu pasti akan dikabulkan. 1. Arabtumullah walam tu'addi haqqahu. 1, kamu tahu tentang Allah. Allah itu yang memberikan rizki kepadamu, Allah yang menciptakan kamu. Tapi kenapa walam tu'addi haqqahu? Tapi kenapa kamu tidak beribadah kepada Allah? Disuruh ngaji, alasan. Disuruh sholat berjamaah, gak mau. Disuruh zakat, sayang. Disuruh puasa, ada batalnya. Disuruh ibadah haji, gak ada duitnya, yang padahal mobil ada. Nah gitu kan. Kamu tahu Allah yang memberikan rezeki, tapi kenapa kamu tidak mencukupi atau tidak menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah? 1 tuh, mati hati. Yang kedua, annakum qaratum kitaballah walam ta'malu bih. Kamu membaca ayat-ayat Al-Qur'an, membaca kitab Allah tapi kamu tidak mengamalkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu baca ayat itu, yang bersyukur rezekinya ditambah, yang kufur akan mendapat siksa yang pedih. Kenyataan kamu dapat rezeki, kamu tidak bersyukur. Kamu dapat nikmat, kamu tidak bersyukur. Al-Quran dibaca,
bahwa menjabil hasanati falau asyru amsalihha, orang yang mendatangkan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan, tapi kamu tidak mengamalkan. Ya, kamu baca ayat Al-Quran tapi kamu tidak amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka mati hati kamu, hati kalian. Yang ketiga, ida'aitum adawata iblis, kamu mengaku bahwa kamu ini adalah musuhnya iblis, tapi kenyataannya wawalaitumu tabi'uhu bi awamirihi, tapi kenyataannya kamu ini malahan pengikut iblis. Dosa kamu laksanakan, maksiat kamu jalankan. Di lisan saya ini musuh iblis, saya ini musuh iblis, tapi dalam kelakuan kamu ini menjadi sahabat iblis karena melakukan maksiat. Yang keempat, ida'aitum hubbur rasul wa taraktum atharahu wa sunanahu. Kamu mengaku cinta kepada Rasul, tapi kenyataannya kamu tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Ayat tariqatuhu, ya, perjalanan Rasul yang diharapkan oleh Rasul, yang dikerjakan oleh Rasul dijauhi. Mana buktinya mengaku cinta Rasul tapi tidak menjalankan sunnah Rasul? Yang kelima, hidayatum hubbal jannah walam ta'malu laha. Yang kelima, kamu ingin masuk surga, tapi kenyataannya kamu tidak beramal amalan yang akan masukkan ke surga. Ingin masuk surga tapi sholat pun subuh cuma 2 rakaat, zuhur cuma 4 rakaat. Ya, harusnya ditambah dengan qobliyah, ya, ditambah dengan ba'diyah kalau zuhur, ya. Harusnya, ya. Ingin ke surga tapi kenapa tidak beramal yang menjadikan amal tersebut masuk surga? Yang keenam, annakum idaitum khaufan nar, kamu mengaku takut terhadap neraka, walam tamtahu anidunub, tapi kenyataan tidak berhenti dari berbuat dosa. Yang ketujuh, annakum idaitum ai itaqaddum annal mauta haqqun walam tasta'idlah. Yang ketujuh, kamu meyakini bahwa kematian itu pasti, kematian itu nyata adanya, tapi kenapa kamu tidak bersiap-siap untuk kematian itu? Tidak pernah mempersiapkan amal-amal soleh untuk tujuan ketika setelah kematian. Yang kedelapan, annakum istagaltum bi ghairikum, kamu selalu terfokus dengan kesalahan-kesalahan orang lain, tapi wa taraktum uiba anfusikum, kamu melupakan dosa-dosa kamu sendiri. Yang kesembilan, annakum ta'kuluna rizqallah wa la tashkuru, kamu ini memakan rizki dari Allah tapi tidak pernah bersyukur atas nikmat yang kamu rasakan kepada Allah. Yang ke-10, annakum tadfanuna mautakum, kalian mengubur orang-orang yang meninggal maratan bada maratin, berkali-kali, tapi walam ta'tabirun bihim, tapi tidak menjadi pelajaran untuk kamu bahwa suatu saat kamu juga akan mati. Ini yang menyebabkan doa-doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah karena ada yang mematikan hati kamu 10 macam tadi. Jadi bisa saja ya doa yang kita panjatkan kalau belum dikabulkan bukan karena Allah benci, tapi banyak penghalang-penghalang dari diri kita. Baik mungkin makanan, atau kita belum bertaubat, atau kita masih melakukan maksiat dan sebagainya. Maka ketika kita ingin doa kita dikabulkan, maka sedikit demi sedikit jalankan tadi. Ya, harta yang halal harus yang dimakan, yang benar-benar halal. Ibadah laksanakan, maksiat tinggalkan, maka doa pasti diijabah. Yakin janji Allah, ud'uni astajib lakum. Jadi apapun keinginan kita pasti dikabulkan oleh Allah. Seberat apapun musibah yang menimpa kita, kalau kita berdoa kepada Allah pasti dikabulkan, tergantung kebutuhan tadi, ya. Doa bayar utang, walaupun umpama utangnya banyak, udah tanggung nih, saya kecanduan judol, ya, udah tanggung Ustaz, utang saya 200 juta, kerja saya cuma karyawan, gajinya cuma 5 juta, ini utang 200 juta, kapan lunasnya? Istri saya juga butuh makan, ya. Tobat udah kapok, tapi ini yang nagih utang banyak banget, mau gantung diri, ya jangan, ya. Kalau gantung diri nggak selesai Pak permasalahan, menambah permasalahan. Maka jalani. Bagaimana? Bayar gitu. Sebesar apapun utang, kalau ada niat untuk membayar pasti terbayar. Itu catatan Pak.
Yang perlu diyakini, sebesar apapun kita punya utang, kalau ada niat untuk membayar dan berusaha membayar, pasti akan lunas, walaupun jaraknya lama, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi itu yang harus kita yakini. Ya. Doanya untuk bayar hutang banyaklah variatif. Ya. Doa untuk bayar hutang itu banyak. Ya, salah satunya yang dibaca setelah sholat Jumat, ya, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi ya Mu'id, ya, agnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Potongan terakhirnya, Allahumma agnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Walaupun punya hutang sebesar gunung, kalau membaca doa itu dan niat akan membayar, pasti akan terbayar. Itu doanya dari Rasulullah, gak mungkin bohong. Cuma tadi dalam hati ada keinginan untuk membayar, itu aja udah. Jadi sebesar apapun hutang kita, kalau ada keinginan untuk membayar dan berusaha membayar, yakin 100% hutang itu pasti lunas. Gitu. Tapi sebaliknya, sekecil apapun hutang kita, kalau tidak ada niat untuk membayar, gak mungkin lunas. Utang 10.000 tapi gak mau bayar, 2 tahun gak bakalan lunas. Jadi utang itu bukan kecil dan besarnya, tapi keinginan kita untuk membayar, gitu. Keinginan untuk kita untuk membayar. Sebesar apapun kalau ingin membayar, lunas. Sekecil apapun kalau nggak mau bayar, nggak mungkin lunas. Terus doa yang kita panjatkan ketika musibah atau ketika banyak tantangan, ya, termasuk ketika dikepung oleh orang yang mau jolim, ya. Kejadian Nabi Musa alaihi salam, ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam ketika dikepung oleh Fir'aun, tidak ada jalan untuk selamat. Kanan kiri tentara Fir'aun, belakang tentara Fir'aun, di depan lautan, udah pasrah ini. Ya Allah, udah tewas ini, mah tewas udah. Ya. Tapi kan pasrahkan semuanya kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu doanya apa yang dipanjatkan Nabi Musa, sehingga Allah memberikan wahyu, memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, ya bukan wahyu, memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, tongkatnya bisa membelah lautan, Allah selamatkan. Karena tadi artinya apa? Allahumma ya Allah, lakal hamdu, segala puji bagimu. Wa ilaikal mustaqa, hanya kepada Engkau saya mengadu, ya, atau tempat mengadu, ya. Mustaqa itu tempat mengadu. Wa antal musta'an, dan hanya Engkau yang bisa memberikan pertolongan. Wala haula wala quwata, tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada daya untuk selamat dari kepungan Fir'aun, tidak ada kekuatan untuk meloloskan diri dari tentara Fir'aun illa billahil aliyil azim, kecuali atas pertolonganmu ya Allah. Ya. Sehingga dikabulkan itu doa ketika darurat itu, Pak, doa darurat. Ya, ujungnya aja nggak apa-apa, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu doa Nabi Musa. Ketika darurat, contoh ketika dikepung kita dianggap pencuri, gitu kan, itu termasuk, Pak. Bisa saja kejadian kita dicoba oleh Allah, lagi main ke rumah teman, gitu kan. Kita nyuruh parkirin motor teman, akhirnya teriak paling, wah, orang pada mau mukulin, ya udah bacain la haula, tidak akan selamat saya kalau tidak ada pertolongan Allah. Itu contoh ketika genting. Hadirin jamaah talim yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kepada sahabat Rasulullah ajma'in, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala jami' sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika, falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim hatta tarsal radha man 'alaiha wa mudakhkhir warisin. Allahumma tawil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana
ووسع رزقنا إلى الخير قربنا على سر أبئدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد لك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم حصل مقاصدنا بالخير خصوصا مقاصد هذه الجماعة في هذا المسجد ويرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا ويرزقنا أولادا صالحا صالحة برا تقيا نافعا في الدين والدنيا الآخرة ويرزقنا زيارة الحرمين ويرزقنا زيارة مكة والمدينة رب في كل سنة من غير تعب ولا مشقة ولا ضير بل بلا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من